Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Saya harap kalian tetap sehat dan bersemangat. Pada hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, subtema 2, muatan IPS dengan judul Tokoh Sejarah pada Masa Islam dan Peninggalannya dan Sikap Kepahlawanan serta Pengaruhnya bagi Masyarakat. Bersama saya, Ustadzah Eva Gloriawati di SD Al-Ikhlas Tercinta. Tokoh sejarah pada masa Islam dan peninggalannya. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam mulai berkembang. Wilayah Nusantara yang pertama mendapat pengaruh Islam yaitu Aceh. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Aceh adalah Kerajaan Samudra Pasai. Berita adanya kerajaan Islam di Nusantara disampaikan oleh saudagar dari Venesia, Italia bernama Marco Polo. Marco Polo berkunjung ke Samudra Pasai pada tahun 1292. Ia menyebut bahwa di Perlak, yakni salah satu daerah di Aceh, telah banyak orang yang menganut Islam. Selain itu, berita penyebaran Islam di Indonesia juga didapat dari Ibnu Battuta. Ibnu Battuta merupakan seorang pengembara dari Persia yang singgah di Aceh pada tahun 1345. Ia menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar agama Islam. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara massal pada abad ke-14 Masehi. 1. Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menganut Islam, Sultan Malik As-Saleh bernama Merah Sile atau Merah Selu. Ia merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Saat pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh memperluas daerah kekuasaannya sampai ke daerah-daerah seperti Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Simpang Buah Telang, Perlak, dan Takus. Penduduk daerah-daerah yang dikuasai Sultan Malik As-Saleh menjadi penganut Islam. Setelah wafat, Sultan Malik As-Saleh dimakamkan di Samudra Pasai. Di atas makamnya dibangun batu nisan berciri Islam. Batu nisan tersebut berangkat tahun 635 Hijriah atau 1297 Masehi. Batu nisan tersebut menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Setelah wafatnya Sultan Malik As-Saleh, tahta kerajaan Samudra Pasai turun kepada anaknya yang bernama Sultan Muhammad Malik At-Tahir. 2. Iskandar Syah dari Kerajaan Malaka. Nama asli Iskandar Syah yaitu Paramisora. Ia merupakan seorang pangeran dari Majapahit yang melarikan diri saat terjadi Perang Saudara. Perang tersebut dikenal dengan sebutan Perang Parekrek. Ia mendatangi suatu daerah di sepenanjung Malaya. Kemudian daerah tersebut diberi nama Malaka. Iskandar Syah memerintah pada tahun 1396 sampai dengan 1414. Iskandar Syah berhasil menjadikan Malaka sebagai kerajaan Islam. Bahkan ia berhasil menjadikan Malaka sebagai kerajaan penting di Selat Malaka. 3. Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kerajaan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai dengan 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Sultan Ba'abullah diberi gelar
penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, Makam Sultan Baabullah, dan benteng Kerajaan Ternate. 4. Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah sultan terbesar dalam masa Kesultanan Aceh. Masa kekuasaannya yaitu dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1593 dan wafat di Banda Aceh pada 27 September 1636. Sultan Iskandar Muda menggantikan Sultan Alauddin Riayat Shah menjadi Raja Aceh. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan dan daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Nama Sultan Iskandar Muda diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Selama masa pemerintahannya di Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda selalu bersikap adil dalam menegakkan hukum, serta lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Sultan Iskandar Muda mengizinkan persekutuan dagang dengan Inggris dan Belanda untuk membuka cabangnya di Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Raja Aceh digantikan oleh menantunya yang bernama Sultan Iskandar Thani. Beberapa perlawanan yang dilakukan oleh Iskandar Muda merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera dan pesisir barat Semenanjung Malayu, menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan kapal-kapalnya melalui Selat Malaka, serta memenangkan pertempuran melawan armada Portugis di sekitar Pulau Bintan tahun 1614. Bekerja sama dengan EIC Inggris dan VOC Belanda untuk melemahkan pengaruh Portugis. 5. Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raden Patah atau Jimbun merupakan pendiri Kesultanan Demak pada tahun 1478. Raden Patah merupakan anak Brawijaya, Raja Majapahit. Ibunya seorang putri keturunan Champa, yaitu perbatasan Kamboja dan Vietnam yang beragama Islam. Ibu Raden Patah tidak memiliki ketidakcocokan dengan permaisuri Raja Brawijaya. Akibatnya, dengan berat hati, Brawijaya menyingkirkan sang ibu ke Palembang. Ia menyerahkan ibu Raden Patah kepada Adipati Palembang Arya Sedamar. Raden Patah dilahirkan di Palembang. Pada usia belasan tahun, Raden Patah berlayar ke Pulau Jawa untuk belajar di Ampel Delta. Raden Patah meninggal pada tahun 1518. Ia meninggalkan dua putra, yaitu Pangeran Sekar Sedolepen dan Pangeran Trenggono. Ia juga meninggalkan dua orang menantu, yaitu Pati Unus dan Fathahilah. Setelah Raden Patah wafat, Pangeran Trenggono diangkat menjadi raja menggantikan Raden Patah. Peninggalan masa kerajaan Islam yang saat ini masih dapat kita jumpai yaitu masjid, pondok pesantren, dan benteng. Kaligrafi dan wayang, keraton dan istana, makam dan batu nisan, seni sastra, dan perayaan keagamaan. Sikap kepahlawanan serta pengaruhnya bagi masyarakat. Banyak tokoh nasional yang berjasa bagi kita. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dijuluki Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasanya dalam memajukan pendidikan Indonesia. Berkat perjuangannya, pendidikan Indonesia dapat berkembang. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Paku Alaman, putra dari Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat.
dan cucu dari Paku Alam III. Dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara bersekolah di European Language School atau ILS. Pada saat itu merupakan sekolah dasar pada zaman penjajahan di Belanda di Indonesia. Setelah lulus dari ILS, kemudian beliau bersekolah di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun, beliau tidak tamat di sekolah tersebut karena sakit. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah. Beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara wafat 26 April 1959 di Yogyakarta, dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing matya mangun karso, di tengah memberi semangat. Tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita. Jangan lupa untuk selalu beribadah dan membantu orang tua di masa pandemi ini. Dan tetap menjaga kesehatan. Thanks for watching. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.